Alright, another unboxing video. Kali ini kita mau unboxing buka isinya SSD dari Lexar. Nah, enteng bener sih, ada apa sih? Ini ya, Key 100 Lexar SSD dengan kapasitas 480 GB. Oke, untuk bitrate nya up to 550 MB. Dia dengan interface SATA dengan ukuran 2,5 in ya. Terus di sini juga ada keterangan segala macam. Ini aku nggak ada ininya Astrindo ya. Padahal sih belinya di official Lexar sih. Tapi ini masih segel di sini. Nah, setelah kita buka dari atas, ini tak ada slot di bagian sini. Gila, enteng bener ini. Ini dong buku panduan. Terus ini udah nggak ada lagi. Ini dia isinya. Kok enteng banget ya? Lexar 480 GB, MK 100. Gila, enteng banget. Oh, enteng ini SSD aslinya. Saya agak ngeri sebenarnya. Baru pertama kali di SSD. Enteng banget ternyata. Ini plastik. Ada start, ada aksen biru kanan kirinya. Nggak ada yang mencolok sih dari si Lexar MT100 ini, selain dari boxnya yang warna biru. Tapi ini serius loh, enteng banget. Tadi pakai diganti sih sama daun, tapi emang ternyata emang enteng ya. Apa emang enteng itu ya SSD? Tahu juga sih. Ini first time gue beli SSD. Ya soalnya pakai ini. Sebenarnya udah ada SSD sih di laptop, cuman kemarin tuh kayak yang murah gitu. Udah kayaknya agak kurang dikit, terus kapasitasnya juga kecil 256. Nah itu nanti mau dijadiin secondary dan ini jadi primary nya. Oh gila, nih enteng banget. Gue masih agak shock dengan bobot yang sangat enteng. Dipasang, kita cek hasil apakah sesuai dengan klaim mereka, yaitu ada di 550 MB. Kan transfer deh. By the way, ini gua belinya di toko Oren dengan harga lumayan diskon juga sih kemarin. Bener deh, itu nggak sanksi deh, enteng banget soalnya. Ini 380, kebetulan dapat beberapa voucher diskon juga dari shop, jadi lebih murah. Oke, see you in the next video untuk review si SSD Lexar. Oke, mantap. Paling itu dulu unboxingnya. Nanti akan kita bikin video terpisah untuk hasil dari, atau pas pasang deh, kalau sempat pasang videoin. Oke teman-teman, jadi ini mau proses pemasangan untuk si Lexar SSD. Nah ini laptopnya sih, buat laptop pribadi di Asus 646 VJ. Ini beberapa baut udah dibuka, 1, 2, 3. Tinggal kita copot baterai aja. Terus kalau udah dibuka bautnya tinggal di geser aja. Oke. Sudah dibuka. Bagian ini nih ada 1, 2, 3, 4. Buset deh, keras banget. Mungil soalnya nih tools kita. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ngeri baut selek aja. Baut selek udah puyeng dah bukanya. Baut kecil begini bagaimana? Jadi santai saja. Yang penting bisa kebuka. Bisa angkat.
Ya nyebelin banget loh. Keluarkan dia dari casingnya. Hilang padaan baut gua. Mana sih yang ngebongkar kemarin? Aduh, tidak profesional sekali. Baut-baut pada hilang. Baut bodi itu ada satu yang nggak pasang. Nah, ini kita copot dari casing. Memang enteng ternyata, ini juga sama kok enteng. Kita masukin ke casing. Tuh, hampir saja dia masuk ke lubang di dalam sana. Masuk loh. Oke, dipasin. Lalu kita pasang lagi. Aduh, ngeri loh, jatuh ke bawah tuh udah wassalam ngambilnya. Mana alat-alat duaan seadanya kita, kagak ada yang canggih-canggih begitu. Orang-orang mau buka pakai obeng otomatis, tinggal pencet ya, namanya juga akal-akalan si miskin. Semuanya serba apa adanya. Oke, sudah 3. Satu lagi ini nih yang paling menegangkan. Aduh, bajing. Nah, ini nempel. Iya. Mana tak ada lampu. Aduh, jangan. Nah, masuk kau. Alhamdulillah. Cakep. Nah, pengen. Aduh, seneng banget gua bisa bongkar-bongkar ginian sendiri. Nih yang lama Hiksemi 256. Nih bener enteng. Oke, sekarang kita cucup lagi. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Apalagi baterai. Oke, baterai. Pasang lagi baterai. Lalu lintas ya. Baru lalu lintas. Bantuan magnet. Jangan kenceng, susah bukanya ntar. Ini ada yang bongkar lagi. Cakep, mantap. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba nyalain. Nah, sekarang proses install Windows drive SSD yang baru. Pakai USB bootable. Kita tulisannya tidak ori. Ntar kapan-kapan kalau udah banyak duit dia ori. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini kira-kira ya 15 sampai setengah jam untuk install Windows. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Nah, ini udah terpasang SSD-nya. Kita coba cek ya di sini. Nah, ini udah dibagi 2 partisi, C sama D. Yang C digedein di 320, terus sisanya ada di. Secara read write-nya sih udah dicek dan sesuai sih sama yang mereka klaim di packagingnya mereka. Overall untuk review si Lexar NX100 ini salah satu SSD yang recommended kalau untuk dipakai harian. Tapi keep in mind SSD itu punya batas usia ya teman-teman. Jadi kalau untuk dipakai jangka panjang buat desktop mending sih belinya ya HDD lah untuk nyimpen data. Kalau untuk SSD itu better buat OS. Jadi secara data akan lebih secure gitu kalau pakai HDD, meskipun untuk aksesnya lebih lambat mungkin ya. Paling segitu aja untuk review SSD kali ini. Semoga bermanfaat. Dah.